Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Renungan Firman Tuhan edisi Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021 bersama saya Pendeta Sri Supawati. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia, penyertaan dan pemeliharaan. Bapa di surga, pada saat ini dalam kerendahan hati kami datang meminta pertolongan-Mu, di mana saat ini kami mau merenungkan firman. Karuniakanlah kepada kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami maksud firman. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Yang mana di dalam teks Alkitabnya atau judul aslinya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dalam hal ini saya mengambil tema berdasarkan judul yang ada di Alkitab ini, yaitu saya buat tema tersendiri, yaitu kunci untuk bisa menjaga kesatuan hidup sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjaga kesatuan hidup sebagai orang percaya. Beberapa hal yang dapat diuraikan dalam hal ini supaya kita dapat lebih bisa mengerti dan memahaminya. Yang pertama adalah menjaga kesatuan rohani dengan cara saling mengasihi dan menjadi satu dalam roh dan tujuan. Ketika kita bekerja bersama dengan memperhatikan masalah orang lain, seakan-akan itu masalah kita, maka kita menunjukkan teladan Kristus, yakni mendahulukan orang lain dan kita mengalami kesatuan. Yang kedua, tidak egois. Sifat egoisme bisa menghancurkan persekutuan, bahkan gereja. Di hadapan Allah, kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Dengan menyingkirkan sifat egoistis, itu berarti kita telah mampu menangkal roh-roh perpecahan yang akan terjadi dalam kehidupan persekutuan. Kemudian yang tiga adalah bersikap rendah hati. Kerendahan hati yang tulus bisa membangun persekutuan gereja yang erat. Bersikap rendah hati termasuk juga memiliki sudut pandang yang benar tentang diri kita sendiri. Bukan berarti bahwa kita harus merendahkan diri sendiri, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan sopan, membuat kita memiliki kaitan dengan Kristus yang merupakan teladan sejati tentang kerendahan hati. Jadi mari kita tetap menjaga kesatuan hidup sebagai orang percaya mengikuti teladan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita dapat mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hidup dalam persekutuan. Perbedaan kiranya tidak menjadikan kita
tidak bisa maju bersama. Bahkan sebaliknya akan menambah atau dapat memperkaya kita dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Satu dengan yang lain saling menyokong. Satu dengan yang lain saling bergandengan tangan. Supaya apa yang disampaikan, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, nasihat bersatu di dalam Kristus, dan apa yang menjadi tema kunci untuk bisa menjaga persatuan dalam kehidupan orang percaya dapat terwujud. Karena di dalam Tuhan kita semua sama, baik suku, baik status, tidak ada yang berbeda. Jikalau kita melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kesungguhan, maka itu yang akan diperlihatkan oleh Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia memelihara kehidupan kita, jikalau kita tetap mentaati apa yang Ia kehendaki, yaitu hidup di dalam persekutuan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita senantiasa untuk terus menjaga kesatuan iman di dalam Tuhan. Kita bisa bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang hari ini boleh kembali mengingatkan kembali tentang bagaimana kami tetap hidup dalam persekutuan kebersamaan. Tolonglah kami Tuhan untuk dimampukan agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi saksi-saksi menghadirkan kehendak dan maksud Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikian kami sebagai para pelayan yang ditempatkan di tempat yang berbeda-beda, dengan medan perjuangan yang berbeda pula, dan juga keadaan-keadaan yang berbeda pula. Biarlah itu tidak mengecilkan semangat kami, tidak mematahkan semangat kami, tapi justru semakin membuat kami terus bergeliat, berjuang, memberitakan kabar baik, supaya semua orang dapat datang kepada Tuhan dan mengenal Engkau. Biarlah kami tetap senantiasa dapat bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada, saling memperkaya satu dengan yang lainnya. Berkati kehidupan sidang jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka dalam pendidikan, dalam tumbuh kembang. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami senantiasa melewati masa pandemi COVID-19 ini, karena kami percaya tidak selamanya keadaan ini akan berlangsung. Saatnya nanti Tuhan akan menjawab setiap seru doa kami yang kami panjatkan dengan iman dan percaya. Inilah doa kami Bapa, dipinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.